Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah, Tuhan penguasa semesta alam. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian muhafazatu adab syariah, menjaga, memelihara aturan-aturan syariat. Takwa dalam artian al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan, mengikuti jejak langkah Nabi dalam perkataan dan perbuatan. Taqwa dalam artian imtisalu awamirillahi wa ijtinabun nawahi, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita menjadi orang-orang yang bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisiku, kata Allah, adalah mereka orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita sekarang ini sudah memasuki bulan Sya'ban. Di bulan kemarin, yakni bulan Rajab, dan bulan yang akan datang kita akan masuk ke bulan Ramadan. Bulan Rajab menurut para ahli hikmah bahwa bulan itu adalah bulan untuk mensucikan badan kita. Di bulan Sya'ban ini adalah untuk mensucikan hati kita. Di bulan Ramadan membersihkan jiwa kita. Maka bulan Rajab perbanyak membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, untuk mensucikan diri kita sehingga kita masuk ke dalam bulan Sya'ban, mensucikan hati kita dari noda-noda, dari aib-aib, agar hati kita memang bersih. Dan masuk ke dalam bulan Ramadan kita sudah mempersiapkan diri kita, jiwa kita, badan kita sudah bersih dari penyakit-penyakit hati. Di mana penyakit-penyakit hati itulah yang akan merusak amal ibadah kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sering kita memperingati Isra wal Mi'raj, tetapi kita sering melupakan apa isi dari Isra wal Mi'raj tersebut. Kita sering masjid ramai, sering kita mengadakan musola ramai, sampai tidak lagi tertampung musola atau masjid tersebut. Tapi setelah pelaksanaan Isra wal Mi'raj tersebut, masjid kembali sepi, musola kembali sepi, solat berjamaah, berapa gelintir orang yang ada di masjid tersebut, berapa orang jamaah yang berada di musola tersebut. Padahal inti dari Isra wal Mi'raj tersebut adalah tentang solat, di mana Rasul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasul diperjalankan oleh Allah untuk sampai ke langit yang ketujuh untuk menerima perintah solat. Allah Subhanahu wa taala sendiri langsung memanggil Nabi, memanggil Rasul. Kalau perintah-perintah yang lain seperti perintah zakat, seperti perintah puasa, itu melalui perantaraan malaikat Jibril. Tetapi perintah solat ini adalah langsung Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasul kita, memanggil Nabi kita, di mana awal perintah solat tersebut 50 waktu.
di mana atas usul Nabi Musa yang berada di langit yang keenam, maka jadilah menjadi 5 waktu. Ini saja yang menjadi 5 waktu, masih banyak orang-orang yang meninggalkannya, apalagi solat tersebut menjadi 50 waktu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Dan jadikanlah sabar dan solat itu sebagai penolong kalian. Dan sesungguhnya solat itu amat berat terkecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadikan solat itu adalah penolong kita, jadikan solat sebagai sandaran kita. Karena solat ini adalah perbuatan hamba yang pertama kali akan dihisab. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah. Perbuatan hamba yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat nanti, yakni tentang solatnya. Kalau solatnya baik, kalau solatnya buruk. Kalau solatnya baik, maka amal yang lain baik. Tapi kalau solatnya buruk, maka amal yang lain pun buruk. Karena solat, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Solat itu adalah tiang agama. Dan barang siapa yang mendirikan solat, berarti ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan solat, berarti ia telah merobohkan agamanya. Coba kita bayangkan masjid kalau tidak ada tiang, tentu akan jatuh, tentu akan roboh. Coba kita bayangkan Masjid Nurul Yakin ini, kalau tidak ada tiang-tiang masjid ini, masjid akan roboh. Begitupun kita beragama Islam, maka kita harus melakukan kewajiban yang namanya sholat. Karena Islam itu huruf I adalah Isa, huruf S adalah subuh, huruf L luhur, huruf A Islam maghrib. Ya. Jadi Isya, subuh, luhur, asar, maghrib, itu yang namanya Islam. Berarti kalau belum kita melaksanakan yang namanya sholat tersebut, belum kita beragama Islam. Karena Islam itu melakukan sholat 5 waktu, Isya, luhur, asar, maghrib. Nah, ini harus kita lakukan. Hadirin kaum muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Tapi memang yang namanya sholat ini berat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Dan sesungguhnya sholat itu amat berat terkecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka beramal, berbuat karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena mengharapkan pujian dari manusia, bukan mengharapkan pujian dari orang lain, namun karena beribadah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mendapatkan ini, maka kita termasuk orang-orang yang bahagia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini saja khutbah yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.